sayang, apa kabar Mam semua? Semoga Mam selalu sehat dan selalu bahagia. Ketemu lagi dengan saya, Bidan Lucy, di YouTube channel Bidan Keluarga Official. Mam, kali ini saya ingin bahas tentang yang namanya diare atau mencret ya, yang terjadi pada anak di bawah 5 tahun ya, khususnya untuk anak-anak 1,5 tahun ya. Jadi kali ini saya ingin berbagi sekaligus pengalaman lah, gimana sih Bu Bidan kalau terapi anak sendiri kalau lagi diare. Jadi waktu sekitar 2 minggu yang lalu anak saya tuh diare Mam, tapi sekitar 1 mingguan diare. Oh, anaknya bidan kok bisa 1 minggu? Iya, jadi saya sedikit cerita ya, boleh. Jadi pada waktu itu rumah saya ini kebetulan menjadi tempat persinggahan orang yang mau mengadakan pernikahan kayak gitu loh Mam. Jadi pihak dari keluarga besan itu mau numpang ke rumah saya. Pihak keluarga dari besan ini bawa anak kecil seumuran 1 tahun 4 bulan. Jadi anak ini begitu nyampe ya mungkin bawaan capek, jadi anak ini diare mencret. Nah kebetulan di rumah Bu Bidan juga ya, jadi langsung saya kasih obat untuk pereda diarenya. Tapi setelah, singkat cerita nih Mam, setelah anak ini pulang, anak saya selesai acara pesta itu, resepsi pernikahan, anak saya main-main gitu di tempat yang dia muntah dan berak di situ gitu, dia di situlah. Jadi mungkin tertular ya. Jadi sesudah 1 malam anak saya tidur di rumah itu mengalami muntah dan diare. Waduh, nih udah selesai pesta, riuhnya masih capek gitu ya Mam ya. Belum selesai nih rasa lelahnya, anak tiba-tiba diare. Ya udah, langkah pertama nih kalau anak bidan sakit, itu saya kasih yang namanya Oralit ya. Saya kasih Oralit. Nah, tapi anak saya ini kan muntah disertai dengan BAB gitu. Jadi BAB-nya tuh kayak encer kayak gitu loh Mam. Jadi dia tuh kayak kayak air kayak gitu. Panik iyalah, pastilah, masa enggak ya. Nah, jadi saya kasih Oralit. Kasih Oralit ya mungkin namanya rasanya aneh, ada asinnya, ada asamnya, terus dia bawaan mual juga ya. Jadi si Oralit ini udah masuk nih ya, kita dengan berbagai macam cara Oralitnya masuk, tapi setelah berapa menit itu keluar lagi Oralitnya. Ya cuma kan karena di dalam Oralit ini kan pengganti elektrolit ya Mam ya, sama dengan cairan infus. Cairan infus ini juga elektrolit ya komposisinya. Nah, kalau Oralit ini adalah yang bentuk serbuknya gitu. Tapi kalau cairan infus ini elektrolit yang sudah ada larutan airnya. Jadi kalau ini dikasih air itu sama aja kayak cairan infus. Jadi makanya kita tuh sering gembor-gemborin kalau anak balita harus kasih Oralit. Karena apa? Saat anak itu buang air besar, air itu bukan cuma racun yang dia keluarin, bukan cuma ampas yang tidak berguna, tetapi mengeluarkan juga elektrolit baik yang ada dalam tubuh seperti itu. Nah, kembali ke kasus saya tadi ya, anak saya terus muntah ya, berapa menit dia keluar lagi lah si Oralit ini. Terus saya pakai yang namanya LBO, kebetulan tidak ada ya, kehabisan, nanti saya beli lagi. Saya kasih LBO ini 1 kali sehari, itu saya campur dengan nasinya. Boro-boro makan nasi, anak saya nggak mau makan nasi. Ini terjadi sekitar 3 hari ya, anak saya tuh muntah, mising. Akhirnya saya kasih yang namanya zinc. Oke ya, zinc. Banyak mereknya yang di toko obat, itu banyak banget, tapi isinya yang penting zinc. Nah, kalau anak di bawah 6 bulan itu kasih setengah 10 mg itu selama 10 hari. Jadi kalaupun diarenya udah sembuh Mam, tetap dikasih zincnya ya, karena memang seperti itu aturan pakai minum zinc. Berhubung anak saya itu umur 1 tahun 6 bulan, jadi dia saya kasih 1 tablet sehari ya. Ini ditaruh sendok kayak gitu, rasanya kayak sepet-sepet gitu loh. Terus dikasih air supaya dia larut, terus dikasihkan. Ya tetap Mam, yang namanya dia kan namanya muntah sama mencret ya, jadi keluar lagi si zincnya. Jadi ya nggak saya ulang, ya saya pikir pasti ada yang tertinggal kan beberapa butiran si zinc ini ke dalam lambungnya, jadi nggak saya ulang. Intinya saat saya berikan Oralit sama zinc ini muntah mulu. Secara manusiawi ibu-ibu di Mayapada nih, Jela, di dunia raya ini, kalau namanya anak lagi sakit pasti panik ya. Tapi tetap panik boleh, cuman beberapa menit aja. Selanjutnya ya tergantung kita kan, kita harus menentukan langkah apa sih yang kita kasih buat si dedek kita ini gitu. Jadi akhirnya saya pakai yang namanya domperidone. Domperidone ini semua saya berikan setengah sendok teh ya. Ini berhubung muntah terus dia, yaudah aku stop dulu sehari itu, aku kasih domperidone. Aku kasih domperidonnya 1 kali setengah. Oke, aturan pakai pemberian obat muntah untuk anak balita jangan kayak gini Mam. Begitu dia tadi muntahin kan ya, Oralit dengan zincnya, tunggu sampai dia sekitar tenang dulu. Kelihatan anak itu udah lemas kayak gitu kan, udah lemas, tunggu tenang ya, karena dia habis mengeluarkan pup dari perutnya, dan juga dia udah mengeluarkan si Oralit dengan zincnya tadi ya.
Jadi sia-sia lah semua menurut kita ya. Tapi ingat, setiap usaha tidak ada yang sia-sia. Jadi kita kasih setelah dia tenang, kita lihat dia udah diem gitu, udah lemes. Nah, kita kasih domperidonnya setengah sendok teh. Kita saat memberikan sendok ini ya, saat kita memberikan setengah sendok obat muntah, setelah dia sudah selesai nih, udah tenang, kita kasih yang namanya domperidon untuk obat muntahnya. Setengah sendok aja. Setengah sendok ini untuk anak saya ukuran 1 tahun 6 bulan dengan berat badan hampir 11 kilo. Nah, jadi mom, ini kita kocok dulu, kita kasih. Sesudah diberikan domperidon, jangan pernah kasih air minum ya, karena itu akan memancing dia muntah lagi. Jadi kita kasih setengah sendok, kita kocok dulu, kita kasih, diamin aja, jangan kasih air putih lah, jangan kasih Oralit, nanti kekurangan cairan. Enggak, biarin dulu, biar si domperidon ini langsung ke lambungnya. Jangan kasih air minum apapun setelah dikasih obat muntah ini, biarin dulu. Tujuannya supaya perutnya nggak enek lagi gitu. Kalau kita kasih ini, kita langsung ambilin minum, terus kita kasih cepat-cepat minum, sama aja bohong, ntar lambungnya terisi lagi, jadi memancing dia muntah lagi, terus missing lagi, terus keluar lagi deh domperidonnya, gitu-gitu aja terus ya kan. Nah, kalau saya melakukan terapi itu berhasil. Jadi anak saya itu sudah tidak ada mual lagi, tapi masih lemas. Oke. Berhubung anak saya masih ASI, karena target saya sampai 2 tahun anak ASI, it's okay kalau misalnya mom di sana anaknya susu formula, kasih susu formula kalau mau ya. Tapi biasanya kalau diare, kalau dia nggak mau ini susu formula ya, yang penting cairan yang masuk dulu. Kalau memang ada Oralit, kasih Oralit. Tapi sesudah 15 menit pemberian domperidon tadi, supaya nggak memancing dia muntah lagi ya mom. Nah, oke. Sesudah itu, hari keempat anak saya itu masih aja yang namanya missing mom, tapi sudah nggak muntah. Ini hari keempat ya mom. Di situ saya mulai ragu-ragu gitu, kita kasih antibiotik apa enggak, kayak gitu kan. Sudah jangan antibiotik, karena sebelum anak saya diare, anak saya tuh kena flu Singapura, mom, tuh serem banget ya. Jadi semuanya badannya melepuh, tapi sebelum dia melepuh semua badannya, saya cepet-cepet kasih antibiotik kayak gitu ya. Jadi dia sembuh lah 5 hari, sudah dia flu Singapura, barulah dia kena diare ini. Jadi saya lupa tadi cerita sebelumnya ya. Nah, jadi saya minimalisasi antibiotik terus gitu kan. Saya coba dulu kebutuhan cairan dengan pemberian obat muntah aja. Nah, hari keempat tadi ya, anak saya udah nggak muntah lagi nih mam. Udah nggak muntah tapi masih mesing terus seperti air sur. Sehari itu bisa 3 kali sehari. Misalnya pagi sekali, setiap habis makan dia mencret, setiap habis makan mencret. Terus saya kasih Oralit sama zinc tadi ya. Zinc saya terusin kalau anaknya, saya ulangin lagi ya, 6 bulan, lebih dari 6 bulan maksudnya, itu pemberian zincnya 1 tablet sehari sebanyak 20 mg. Tapi kalau di bawah 6 bulan itu pemberiannya setengah tablet, berarti 10 mg kan, karena 1 tablet kan 20 ml, 10 mg terus sehari sekali aja, tapi selama 10 hari. Kalaupun diarenya sudah stop, tetap dikasih selama 10 hari. Nah, jadi itu terus mam. Jadi selama hari keempat itu saya kasih terus Oralit, zinc sama obat muntahnya. Kalau dia muntah, kalau nggak muntah saya singkirin juga. Jadi fokus saya hari keempat itu dia saya kasih Oralit sama zincnya sama LBO-nya. LBO-nya saya berikan 1 kali sehari. Pemberiannya basing ya, dicampur air putih bisa, langsung dikonsumsi bisa, campur makanan bisa. Itu saya rutinin terus. Oke, hari kelima dia berkurang mam. Berkurang diarenya itu cuman 2 kali sehari. Tapi kadang dia agak-agak ada ampasnya gitu, udah nggak kayak air. Ini hari kelima, terus dia pemberiannya saya lihat Oralit sama zinc kayak nggak ngaruh gitu menurut saya ya. Akhirnya hari kelima itulah saya putuskan untuk pemberian antibiotik. Tapi saya tekankan, saya nggak kasih tahu antibiotiknya apa. Lebih baik mamanya konsultasi ke fasilitas kesehatan supaya tepat ya pemberian antibiotiknya. Terus saya berikan 2 kali 1. Nah, sesudah itu besoknya dia masih mencret lagi, itu sekali sekali, sur gitu. Terus rupanya mam, saya sepertinya anak saya ini terkena yang namanya diare rotavirus ya. Memang kebetulan waktu itu tidak dapat vaksin rotavirus, karena cari kemana-mana nggak ada gitu ya mam ya, waktu di Vaskes itu. Jadi dia itu terkena diare rotavirus yang sembuhnya selama 1 minggu. Tapi bukan berarti ayo udah ini 1 minggu ya anak aku diare, udah nggak usah dikasih obat. Kata Bu Bidan keluarga official 1 minggu sembuh. Ya tetap mam, kita sebagai orang tua ya bijak lah ya. Kalau misalnya anak nih, khusus mam ya di luar, kalau misalnya anak di luar sana, anak mam sana, kalau terjadi diare lebih dari 3 kali sehari, terus dia muntah, nggak mau minum, lemas, tidak mau ASI, tidak responsif, kemudian demam tinggi, bahkan diarenya itu sudah keluar darah, yaudah langsung aja dia bawa ke Vaskes ya.
Karena saya tidak bawa ke vaskes karena kan di rumah ada infus gitu, kalau apa-apa bisa langsung infus. Berhubung anaknya sudah nggak muntah, anak saya tuh makan minum lahap, cuman dia mencret terus. Yaitu tadi akhirnya saya pakai antibiotik itu. Jadi sehari 2 kali, pagi sama malam. 2 hari berturut-turut saya berikan, itu langsung pupnya berhenti. Ya itulah mamnya, yang namanya kita sebagai bidan, kita juga manusia biasa gitu, penggunaan antibiotik. Dalam konteks kasus ini saya tetap hati-hati, jadi saya berharap mam di luar sana juga pemberian antibiotik itu tepat pada waktunya. Dan biasanya kalau masih diare biasa, cuman sehari sekali diarenya, itu nggak perlu lah pakai antibiotik, karena berhubung anak saya udah 5 harian ya terpaksa saya kasih gitu ya. Kenapa kemudian nggak dari kemarin? Enggak, karena saya cuman kebutuhan cairannya dulu aja gitu. Anaknya juga aktif, terus justru saat mau pup aja hari kelima itu dia keringet dingin, ya kayak kita lah kalau mengeluarkan racun kan badan tuh kayak kerasa keringet dingin gitu ya, Mam. Dan puji Tuhannya sekarang dia sudah sehat ya, sudah sembuh, sudah tidak lagi diare kayak gitu. Diarenya kalau timbul kalau lagi makan pedas aja gitu. Kadang Bu Bidan juga coba makan pedas supaya lahap makan kan. Karena anak belit itu kadang nggak suka makan kayak gitu loh, Mam. Jadi kalau dipancing-pancing agak pedas-pedas dikit, jadi dia mau makan kayak gitu. Jadi itu tadi, Mam, pengalaman bidan, gimana cara bidan memberikan terapi sama anak balita anak saya sendiri yang usianya 1,5 tahun. Nah ini anaknya nih, Mam, ini tersangkanya nih ya, jadi dia udah sembuh sekitar 1 tahun. Jadi dia udah sembuh diare sekitar 2 minggu yang lalu. Jadi dia, semoga apa yang saya alamin ini bisa bermanfaat buat Mam semua di rumah. Dadah, Mam.